Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan berupa impor emas batangan yang di dalam surat disebut sebagai emas mentah. Nilai transaksi dugaan TPPU Cukai ini sekitar 189 triliun rupiah. Kasus dugaan penggelapan terkait impor emas sebenarnya pemirsa pernah diungkap oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan Februari. Selain itu, isu ini juga diangkat oleh anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dalam rapat Komisi 3 pada Juni 2021. Namun, mengapa kasus ini tidak pernah tuntas? Akankah gebrakan Mahfud MD ini pemirsa bisa membuka kasus TPPU impor emas menjadi terang benderang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami nanti akan bergabung bersama kami ada anggota Komisi 3 DPR RI Bang Nasir Jamil. Masih kita tunggu kehadirannya pemirsa. Sudah bergabung bersama kami saat ini pemirsa. Kemudian juga ada pakar tindak pidana pencucian uang Bu Yenti Ganarsi dan juga ada koordinator MAKI yaitu ada Bang Bonyamin Saiman. Selamat sore Bapak-bapak semua. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ke Komisi 3 dulu ke Bang Nasir Jamil. Bang Nasir, kasus ini kan sebetulnya sudah lama, bahkan diangkat dalam rapat dengar pendapat DPR 2021, kemudian juga sempat disebut-sebut oleh Kejaksaan Agung, kemudian juga katanya sudah ada persidangan, tapi kenapa kasus ini tampaknya tidak seolah-olah tidak selesai, terus berlanjut dan menjadi polemik di masyarakat akhirnya karena Pak Mahfud mengangkat ini lagi, Bang Nasir? Iya, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam penegakan hukum terkait dengan masalah itu. Meskipun tadi kita mendengar bahwa dalam konteks penegakan hukum, ya artinya lewat pengadilan, ya antara menang dan kalah akhirnya lewat peninjauan kembali, kemudian terlapor itu memenangkan, sehingga tidak ada tindak pidana kepabeanan dalam impor emas tersebut, ya. Oleh karena itu muncul lagi masalah ini. Saya pikir ini tantangan ya bagi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk membantu ya penegakan hukum soal ini. Jadi kalau melihat angkanya tentu ini tidak kecil dan karena angkanya tidak kecil sehingga juga tidak mungkin melibatkan orang-orang kecil dalam proses ini. Nah karena itu butuh campur tangan Presiden dalam pandangan saya pribadi agar kemudian dorongannya akan bisa lebih kuat begitu. Dan ini bukan berarti kemudian Presiden mengintervensi proses hukum ini, tapi Presiden selaku penanggung jawab ya pemerintahan diharapkan bisa ikut mendorong sehingga kemudian isu ini kemudian tidak hilang begitu saja. Jadi ini tantangan dalam pandangan saya bagi penegakan hukum terutama kepada Pak Mahfud MD selaku Ketua Komite dan juga Kepala PPATK sebagai pelaksana ya tim pelaksana dari komite tersebut. Oke, saya ingin ke Bang Boyamin kalau begitu. Bang Boyamin, ini kan sudah pernah dibahas, sudah masuk persidangan, lalu kemudian muncul lagi begitu setelah dilontarkan oleh Pak Mahfud MD. Tapi sudah dibantah oleh Kemenkyu bahwa ini tidak ditemukan pidana asalnya begitu, sehingga untuk laporan yang baru ini ya sudah diambil kesimpulan kalau sama dengan yang tahun 2017 lalu ya akan sama-sama lagi, jadi yang dikejar hanya pajaknya saja. Anda melihat ada yang salah di sini karena Pak Mahfud MD kembali melontarkan ada dugaan TPPU di situ. Ya, ini kan emas batangan ini pernah transit di Singapura dan termasuk yang dikenakan bea masuk. Artinya di dunia internasional itu dikenakan bea masuk ke negara manapun. Nah, di Indonesia dikatakan itu dianggap emas mentah. Nah ini kan sebenarnya tinggal di peraturannya saja. Kemudian ketika peristiwa tahun 2016-2017 itu kemudian pemerintah kalah, ya aturannya dirubah bahwa emas batangan yang sudah dibentuk itu termasuk diolah sehingga apapun harus kena bea masuk. Diperjelas saja peraturannya. Okay. Jadi sehingga bisa tahun 2022 yang diteriakkan oleh Arteria Dahlan, tapi sayangnya sampai sekarang dia tidak mengawal itu gitu. Ya sampai sekarang belum dirubah gitu. Tapi kan kita malu. Sebenarnya di Singapura aja kena bea masuk, ini tidak bea masuk. Pertama itu. Kedua, alasannya kemudian emas batangan ini mau diolah lagi jadi perhiasan lah atau paling gampang jadi logam mulia 100 gram, 50 gram, 25 gram.
kira-kira jadi kecil-kecil sehingga distempel dan dikemas dalam istilahnya yang terbiasa di pasaran itu kan yang ada lambang Antamnya gitu. Iya. Dan sebagian importir yang 2022 itu memang Antam, tapi ada yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa itu dikejar pajak? Kan mestinya kalau misalnya impornya ini sampai 100 triliun, kalau kena PPN 10 triliun, 10%, gitu kan? Berarti kan ada pajak 10 triliun. Nah, pajaknya 10 triliun ini nggak ada, gitu loh. Berarti barang tadi diolah atau tidak, atau disimpan oleh orang kaya-kaya, tidak pernah diolah lagi. Gitu. Kalau disimpan oleh orang kaya-kaya, tidak diolah lagi, berarti kan sebenarnya tinggal nagih lagi kepada importernya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan ini diolah lagi dan mendapatkan PPN 10%, maka kemudian ditagihkanlah bea masuk tadi 5%. Iya. Apalagi kalau sekarang aturannya dirubah, emas batangan apapun kena 5%, bentuknya apapun, pokoknya bukan bongkahan seperti ketemu di sungai, gitu. Maka dikenakan 5%, dijadikan bulat, jadikan kotak, itu kenakan bea masuk 5%, kita dapat bea masuk 5%. Dari 100 triliun kita dapat 5 triliun. Terus kemudian ketika diolah jadi perhiasan, kita dapat lagi 10, dapat 15 triliun. Kenapa? Biasanya negara kan dalam posisi seperti ini selalu pada posisi mengambil lebih dulu, baru nanti keberatan pajak misalnya. Jadi bukan pada posisi yang kemarin tiba-tiba dimasukkan ke pabeanan tidak pindah ke pabeanan, dan Pak Suhasil Nazara itu tadi menurut saya ada beberapa yang salah. Misalnya kalau itu memang tidak pidana ke pabeanan, berarti yang nuntut ke pengadilan jaksa dong, gitu loh, bukan bea cukai gitu. Dan lapor segala macam. Jadi perlu didalami juga putusannya kayak apa. Tapi sebenarnya kalau mau clearance gitu, ya sudah periode yang lalu selesai. Sekarang bea masuknya diatur lagi bagaimana kalau ini di luar negeri dikenakan bea masuk sebagai HS-nya, ada harga sinkronisasinya, kodenya misalnya begitu, apapun itu sudah diolah gitu. Mana ada emas dari sungai terus kemudian jadi batangan tidak diolah. Itu mestinya kan tetap dikenakan bea masuk. Aturannya di Indonesia saja dirubah. Gitu loh. Jadi yang dulu multi tafsir gitu. Jadi kemudian sekarang memang dikejar pajaknya. Dari 189 triliun, itu kan kalau bicara PPN 10%, maka didapatkan negara sebesar berapa? 18 triliun. Ini dikejar importer-importer sampai kemana, pabriknya segala macam. Menurut Pak Mahfud memang pabriknya nggak ada di Surabaya kok. Nah gitu loh, jadi ini satu rangkaian, jangan dipotong bahwa bea masuknya atau kepabeanannya itu dianggap oleh pengadilan clear gitu, di pajaknya dianggap juga tidak masalah, tidak perlu dikejar lagi gitu. Itu satu rangkaian karena diduga manipulasi tadi di bea masuk tidak dibayar karena dianggap masih mentah, terus kemudian harusnya kan dimasukkan dalam negeri itu diolah gitu loh. Jadi ini yang nanti mestinya dikejar untuk satu. Bisa nggak kita mengejar ini kalau menurut Bu Yenti bisa nggak kita mengejar ini? Tapi nanti dijawab Bu Yenti ya, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.